Jutaan ASN, guru, dosen, TNI, dan Polri menunggu kabar ini. Tapi apakah kenaikan gaji benar-benar akan terrealisasi atau malah jadi bumerang bagi ekonomi kita? Ada satu fakta mengejutkan yang jarang dibahas media. Pakar ekonomi justru sarankan solusi lain yang lebih ampuh. Ini bukan sekadar soal uang, tapi masa depan daya beli kita semua. Tonton sampai habis, karena di menit ke-15 ada rahasia yang pemerintah belum ungkap ke publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat banget diperbincangkan di mana-mana. Dari warung kopi sampai ruang rapat pemerintahan, ini soal rencana kenaikan gaji yang katanya akan diberikan kepada jutaan ASN, guru, dosen, TNI, dan Polri. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terlalu excited, ada banyak hal penting yang harus kita pahami bersama, karena ternyata kebijakan ini masih penuh tanda tanya dan pro kontra yang sengit. Jadi, duduk yang nyaman, siapkan camilan, dan mari kita bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kebijakan ini. Karena ini bukan cuma urusan mereka yang bakal naik gaji, tapi ini urusan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dampaknya bisa sampai ke kantong kita semua. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update penting lainnya. Baik, kita mulai dari awal ya. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Jadi begini, pada tanggal 30 Juni 2025 lalu, muncul kabar yang bikin heboh. Kabar bahwa pemerintah berencana menaikkan gaji untuk beberapa kelompok profesi. Siapa saja? ASN atau aparatur sipil negara, guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, bahkan pejabat negara. Wah, daftar panjang ya. Tapi sebelum kalian yang kerja di sektor swasta mulai iri atau cemburu, mari kita lihat dulu faktanya dengan jernih. Karena ternyata sampai sekarang tanggal 29 Januari 2026, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, belum diputuskan, belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan, bahkan besarannya pun belum ditentukan. Jadi kalau ada yang bilang sudah pasti naik bulan ini atau bulan depan, itu informasi yang belum akurat. Ini penting banget kita pahami supaya tidak ada harapan palsu yang malah bikin kecewa nantinya. Pemerintah sendiri masih dalam proses kajian mendalam. Mereka sedang menimbang banyak faktor mulai dari kondisi ekonomi nasional, inflasi, daya beli masyarakat, sampai kemampuan anggaran negara. Jadi ini bukan keputusan yang bisa diambil sembarangan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok masih dipertimbangkan? Kenapa tidak langsung ya atau tidak? Jawabannya ada di situasi ekonomi kita saat ini. Coba kita lihat kondisi akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Ekonomi kita sedang dalam fase yang cukup menantang. Ada tekanan inflasi, rupiah yang berfluktuasi, harga-harga kebutuhan pokok yang naik, dan daya beli masyarakat yang mulai tertekan. Di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan para abdi negara, ASN, guru, dosen, TNI, dan Polri. Ini adalah tulang punggung pelayanan publik. Mereka yang mengajar anak-anak kita, yang menjaga keamanan kita, yang melayani administrasi pemerintahan. Kalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, bisa jadi kualitas pelayanan juga akan menurun. Ini dilema yang tidak mudah, yang menarik. Ada perubahan perspektif dalam pemerintahan saat ini. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan pendekatan antara era sebelumnya dengan sekarang. Dulu fokusnya lebih ke disiplin fiskal, efisiensi anggaran, dan kehati-hatian dalam pengeluaran. Istilahnya pemerintah lebih banyak injak rem, tapi sekarang ada dorongan untuk lebih berani injak gas. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ada pemikiran baru yang berkembang bahwa di saat ekonomi sedang lesu, justru pemerintah harus berani mengucurkan likuiditas, bukan malah mengerem pengeluaran. Karena kalau pemerintah ikut-ikutan pelit, ekonomi bisa makin macet. Tidak ada uang yang berputar,
tidak ada konsumsi, tidak ada pertumbuhan. Nah, kenaikan gaji ini dilihat sebagai salah satu cara untuk menginjeksi uang ke ekonomi secara langsung. Bayangkan kalau jutaan ASN, guru, dan TNI Polri gajinya naik, mereka pasti akan belanja lebih banyak kan? Beli kebutuhan rumah tangga, makan di restoran, renovasi rumah, beli kendaraan, dan lain-lain. Uang yang mereka belanjakan itu akan mengalir ke pedagang, ke UMKM, ke sektor real, dan dari situ ekonomi bisa mulai bergerak lagi. Itu teorinya. Tapi tunggu dulu, tidak semudah itu, Ferguson. Ada banyak risiko dan tantangan yang harus dihadapi, dan ini yang sedang jadi bahan perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pengambil kebijakan. Mari kita bahas satu persatu. Risiko pertama yang paling nyata adalah inflasi. Apa hubungannya kenaikan gaji dengan inflasi? Hubungannya sangat erat. Ketika banyak orang punya uang lebih banyak, mereka akan belanja lebih banyak, permintaan naik. Kalau permintaan naik tapi pasokan barang tidak ikut naik, apa yang terjadi? Harga naik. Ini hukum ekonomi dasar, supply and demand. Jadi, bisa jadi orang yang gajinya naik memang senang di awal, tapi beberapa bulan kemudian, harga-harga di pasar mulai naik, harga sembako naik, harga bensin naik, harga makan di warteg naik, semua naik. Ujung-ujungnya daya beli yang tadinya mau ditingkatkan malah balik lagi ke posisi semula. Atau bahkan lebih buruk. Ini yang namanya inflasi menggerus daya beli. Yang lebih parah lagi, inflasi ini tidak cuma berdampak ke orang yang gajinya naik, tapi ke semua orang. Termasuk mereka yang kerja di sektor swasta yang gajinya tidak naik. Mereka ini yang paling menderita. Harga naik, tapi gaji tetap. Ini bisa memicu kecemburuan sosial yang tidak sehat. Nah, pemerintah sebenarnya sadar akan risiko ini. Makanya ada wacana untuk melakukan langkah-langkah pengaman. Salah satunya adalah menjaga agar pasokan barang tetap lancar. Caranya bagaimana? Dengan mempermudah izin usaha, mengurangi birokrasi yang berbelit, menurunkan biaya produksi, dan mendorong produktivitas sektor real. Pemerintah juga punya pengalaman bagus dalam mengendalikan inflasi. Sejak era pemerintahan sebelumnya, ada mekanisme rapat koordinasi rutin setiap minggu yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri dengan kepala daerah seluruh Indonesia. Tujuannya memantau dan mengendalikan harga-harga di daerah. Sistem ini terbukti efektif membuat inflasi Indonesia relatif rendah dibanding negara lain. Tapi tetap saja ini tantangan besar. Apalagi kalau kenaikan gaji ini dilakukan secara serentak untuk jutaan orang. Impaknya pasti masif. Pemerintah harus punya strategi matang dan sistem monitoring yang ketat. Risiko kedua adalah soal keadilan. Ini sensitif banget. Kenapa cuma ASN, guru, dan TNI Polri yang naik? Bagaimana dengan pekerja swasta? Bagaimana dengan buruh pabrik? Bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan pedagang kecil? Mereka kan juga sama-sama warga negara yang berkontribusi untuk ekonomi. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Pemerintah pasti punya argumen bahwa ASN dan TNI Polri adalah pegawai negara yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pekerja swasta itu tanggung jawab perusahaan masing-masing. Pemerintah tidak bisa mengatur berapa gaji yang harus dibayar perusahaan swasta. Tapi argumen ini tidak sepenuhnya memuaskan di mata publik. Karena kenyataannya banyak pekerja swasta yang gajinya jauh lebih rendah dari ASN. Mereka juga berjuang hidup di tengah ekonomi yang sama-sama sulit. Kalau ASN naik gaji tapi mereka tidak, tentu akan ada rasa tidak adil. Ini bisa memicu ketegangan sosial, bisa memicu protes, bisa memicu tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dan ini yang harus diperhitungkan pemerintah. Kebijakan yang baik bukan cuma yang menguntungkan satu kelompok, tapi yang bisa diterima dengan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Risiko ketiga adalah soal anggaran negara. Dari mana uangnya? Ini pertanyaan sejuta umat. APBN kita kan terbatas. Kalau dialokasikan untuk kenaikan gaji, berarti ada pos lain yang harus dikurangi, atau pemerintah harus cari sumber pendapatan tambahan. Osia apa? Pertama,
naikkan pajak. Tapi ini jelas tidak populer. Rakyat sudah mengeluh pajak tinggi, masa mau dinaikkan lagi? Kedua, utang. Pemerintah bisa menerbitkan obligasi atau pinjam dari luar negeri, tapi ini juga ada risikonya. Utang yang membengkak bisa jadi beban di masa depan. Ketiga, efisiensi anggaran. Kurangi pemborosan, potong anggaran yang tidak efektif, dan alokasikan ulang. Opsi ketiga ini yang paling masuk akal dan paling bertanggung jawab tapi juga paling sulit karena setiap pos anggaran pasti ada yang membela, ada kepentingan di sana. Jadi proses realokasinya tidak mudah dan bisa memicu konflik internal di pemerintahan. Selain ketiga risiko besar tadi, ada juga pertanyaan mendasar yang jarang dibahas. Apakah kenaikan gaji otomatis membuat kinerja pegawai meningkat? Ini asumsi yang sering dipakai. Kalau gaji naik, orang akan lebih semangat kerja, lebih produktif, lebih memberikan pelayanan terbaik. Tapi apakah ini benar? Berdasarkan penelitian dan pengalaman di berbagai negara, jawabannya tidak sesederhana itu. Kenaikan gaji memang bisa meningkatkan motivasi di awal, tapi kalau tidak dibarengi dengan perbaikan sistem, peningkatan skill, dan pengawasan kinerja yang ketat, efeknya tidak akan bertahan lama. Contoh sederhananya begini. Seorang guru yang gajinya naik, apakah otomatis dia akan mengajar lebih baik? Belum tentu. Kalau dia tidak punya skill mengajar yang memadai, kalau kurikulumnya berantakan, kalau sarana prasarana sekolahnya rusak, kalau sistem evaluasinya tidak jelas, ya percuma. Gajinya naik, tapi kualitas pendidikan tetap jalan di tempat. Ini yang disebut pendekatan sistemik. Jangan cuma fokus di satu aspek, tapi harus menyeluruh. Kenaikan gaji harus dibarengi dengan pelatihan, perbaikan kurikulum, penyediaan fasilitas, dan sistem evaluasi yang jelas. Kalau tidak, ya hasilnya tidak maksimal. Nah, disinilah muncul kritik dari para ahli bahwa pemerintah seringkali terjebak pada kebijakan parsial, fokus di satu hal, melupakan hal lain. Akibatnya, dampak kebijakannya tidak sebesar yang diharapkan. Uang sudah keluar banyak, tapi hasilnya mengecewakan. Terus bagaimana dong solusinya? Apakah kenaikan gaji ini harus dibatalkan saja? Tidak juga, karena memang ada kebutuhan RIL untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, guru, dan TNI Polri. Gaji mereka saat ini memang relatif kecil dibanding beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Yang perlu adalah pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur. Pertama, lakukan secara bertahap, jangan serentak. Mulai dari golongan terendah yang memang paling membutuhkan, atau mulai dari sektor yang paling strategis, misalnya guru dan tenaga kesehatan. Dengan begitu, dampak ke inflasi bisa lebih terkontrol. Kedua, pastikan ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Jangan cuma kasih naik gaji terus ditinggal. Harus ada sistem untuk memastikan bahwa kenaikan gaji ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kalau tidak, ya harus ada konsekuensi. Ketiga, barengi dengan reformasi struktural. Perbaiki sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem penegakan hukum, dan sistem birokrasi secara keseluruhan. Jangan cuma tambal sulam di satu aspek. Keempat, cari sumber pembiayaan yang sustainable. Jangan sampai mengandalkan utang yang membengkak. Cari untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kurangi kebocoran, dan tingkatkan penerimaan negara dari sektor yang produktif. Nah, di sini muncul ide menarik dari salah satu pakar ekonomi bahwa alih-alih fokus menaikkan gaji, pemerintah bisa mempertimbangkan strategi lain yang dampaknya lebih luas. Apa itu menurunkan pajak konsumsi? Logikanya begini, kalau pajak konsumsi diturunkan, harga barang dan jasa otomatis turun. Daya beli masyarakat naik tanpa harus menaikkan gaji. Dan yang paling penting ini menguntungkan semua orang, bukan cuma ASN dan TNI Polri. Pedagang untung karena orang lebih banyak belanja, konsumen untung karena harga lebih murah, ekonomi berputar lebih cepat. Contoh konkretnya, pajak di restoran yang sekarang sekitar 10-11%,
bisa diturunkan jadi 5% atau bahkan 0% untuk UMKM. Pajak pembelian barang-barang tertentu juga bisa diturunkan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih leluasa berbelanja, ekonomi bergerak, dan pada akhirnya penerimaan negara juga bisa meningkat karena volume transaksi yang lebih besar. Pendekatan ini sudah dibuktikan di negara lain, salah satunya India. India berhasil menggerakkan ekonominya dengan menurunkan pajak konsumsi. Hasilnya ekonomi tumbuh pesat, investasi masuk, dan kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa harus pusing mikirin dari mana uang untuk naikkan gaji pegawai negeri. Tentu saja setiap negara punya konteks dan tantangan yang berbeda. Apa yang berhasil di India belum tentu cocok 100% di Indonesia. Tapi setidaknya ini bisa jadi bahan pertimbangan bahwa ada alternatif lain yang mungkin lebih efektif dan lebih adil. Yang jelas pemerintah saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang tidak mudah. Di satu sisi, ada tekanan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Di sisi lain, ada keterbatasan anggaran dan risiko ekonomi yang harus diperhitungkan. Di sisi lain lagi, ada tuntutan keadilan dari kelompok masyarakat yang lain. Keputusan apapun yang diambil pasti akan ada yang pro dan ada yang kontra. Yang penting adalah keputusan itu diambil berdasarkan data analisis yang mendalam dan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar untuk popularitas politik atau untuk memuaskan kelompok tertentu. Dan sebagai masyarakat, kita juga punya peran bukan sekadar menunggu dan mengeluh, tapi aktif memberikan masukan, mengawasi jalannya kebijakan, dan ikut menjaga agar implementasinya berjalan dengan baik. Karena ini negara kita bersama. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kebijakan ekonomi itu kompleks. Tidak ada yang hitam putih, tidak ada yang 100% benar atau 100% salah. Semuanya tergantung konteks, timing, dan cara implementasinya. Yang hari ini terlihat bagus, bisa jadi besok efeknya buruk kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya mari kita tetap kritis tapi konstruktif. Dukung kebijakan yang memang baik untuk rakyat banyak, tapi jangan ragu untuk mengkritik kalau memang ada yang salah. Karena negara ini milik kita semua, bukan milik segelintir orang. Untuk kalian yang menunggu kepastian tentang kenaikan gaji ini, sabar ya. Informasi resmi akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Jangan mudah percaya pada hoa atau rumor yang beredar di media sosial. Cek selalu dari sumber resmi, dan jangan lupa apapun keputusannya nanti kita harus siap beradaptasi. Kalau jadi naik syukur, alhamdulillah. Tapi gunakan dengan bijak, jangan langsung foya-foya. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan anak, dan tabungan masa depan. Karena situasi ekonomi masih penuh ketidakpastian. Kalau ternyata tidak jadi atau ditunda, ya jangan berkecil hati. Terus bekerja dengan baik. Tingkatkan skill dan kompetensi dan percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sudah berusaha maksimal di posisi kita masing-masing. Dan untuk kalian yang bukan ASN atau TNI Polri, jangan merasa tertinggal. Fokus pada pengembangan diri, cari peluang usaha, tingkatkan value yang kalian tawarkan. Di era digital ini, peluang terbuka lebar bagi siapa saja yang mau belajar dan berusaha. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berharap agar pemerintah mengambil keputusan yang terbaik untuk negara ini. Keputusan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok, tapi yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Keputusan yang sustainable dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian supaya mereka juga dapat informasi yang lengkap dan berimbang. Subscribe channel ini untuk update berita ekonomi dan kebijakan pemerintah lainnya. Like dan komen di bawah. Kasih tahu pendapat kalian tentang topik ini. Apakah kalian setuju dengan rencana kenaikan gaji atau kalian punya ide lain yang lebih baik? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.